Kembali lagi di channel lagi Sarija dengan video administrasi sistem. Di video kali ini saya akan membahas mengenai DNS. Jadi DNS adalah server yang bisa melayani permintaan untuk mengetahui sebuah IP address yang digunakan oleh suatu domain. Permisalan mudahnya, saat kita ingin mengakses facebook.com, maka server DNS yang akan mencari IP address dari Facebook sehingga komputer kita dapat mengakses Facebook. DNS digunakan untuk menerjemahkan hostname menjadi alamat IP dan alamat IP menjadi hostname. Normalnya untuk mengakses internet kita perlu mengetikkan IP address sebuah website. Ini cukup merepotkan sebab ini artinya kita perlu punya daftar lengkap alamat-alamat IP yang kita butuhkan. Jadi dengan adanya DNS meringkas pekerjaan yang saya sebutkan tadi. Jadi kini kita hanya tinggal menghafal domainnya saja, menama hostname-nya saja dan masukkan dalam address bar. Jadi untuk lebih lengkapnya, untuk konfigurasi DNS-nya kita langsung prakteknya saja. Nah, di sini adalah tampilan Debian-nya. Oh iya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, agar bisa sejauh ini kita perlu mengikuti video-video sebelumnya. Ya, jadi kita clear saja ini. Nah, untuk menginstal DNS, oh iya teman-teman, jangan lupa di sini IP masih menggunakan bawaan dari WiFi Debian-nya. Kita clear lagi. Nah, untuk menginstal DNS pada Debian bisa kita ketikkan apt minget install bin 9. Kita tekan enter. Yes, kita tekan Y. Nah, di sini menginstal bin 9. Ya, kenapa saya masih menggunakan bawaan dari WiFi-nya? Ya, di sini karena kita ingin menginstal paket baru. Kalau Pina kada mau jika kita tidak terhubung ke internet. Nah, jadi ini selesai. Selanjutnya kita kembalikan IP-nya menjadi IP network-nya, kita ubah menjadi host only. Selanjutnya kita ubah IP-nya dengan perintah network/interface. Kita hapus komennya, lalu kita ubah DHCP-nya menjadi static. Kita simpan. Ya, selanjutnya kita restart /init/networking restart. Kita cek IP-nya. Nah, IP-nya telah berubah. Terus kita coba web server-nya. Ya, kita coba apakah web server bisa berjalan. Jadi IP-nya kita ubah jadi IP yang tadi, IP 21. Apakah masih bisa? Bisa dilihat jika kita refresh, nah akan kembali di sini, berarti web server masih berhasil, bisa dijalankan. Ya. Oh, DNS tadi sudah terinstall. Jadi langsung kita konfigurasi DNS-nya.
Nah, kita klik dulu. Nah, jadi jika paket binnya sudah selesai, kita masuk ke direktori /etc/bin. Nah, setelah masuk ke direktori bin, kita lihat di sini. Nah, di sini ada file name.conf.local. Jadi yang pertama kita harus konfigurasi adalah di name.conf.local itu. Jadi kita masuk ke nano name.conf.local, tekan enter. Nah, jadi kita lakukan konfigurasi zona domainnya. Jadi kita melakukan konfigurasi zona domain. Kita bisa isi domainnya sesuai yang kita inginkan. Lalu kita tuang zonanya menggunakan IP address. Lebih lengkapnya di sini saya akan ketikkan dulu. Jadi yang pertama yang kita ketikkan itu, kita ketikkan di paling bawah ini, kita ketikkan zone kita petik 2 nama domainnya. Nanti nama domainnya kita ketikkan di tanda petik ini. Selanjutnya kita buka kurung kawal dan kurung kawal lalu titik koma. Nah, jadi di body ini kita ketikkan type master, jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita ketikkan file, ya jangan lupa ketik lalu titik koma. Dalam tanda kutip ini kita ketikkan sebuah file dengan nama DB Agi Sarija. Jadi tempat filenya ini di direktori bin etc/bin/db.agi sarija. Nah, selanjutnya kita buat zona baru untuk IP address, tapi IP addressnya ini terbalik, jadi dari belakang, tapi dari 20, dari oktet ketiga, pokoknya dari IP yang ketiga tapi dari belakang. Jadi 20.168.192.in.addl.alpha. Jangan lupa petik 2 nya. Lalu kita buka tutup kurung kawal dan juga kita masukkan titik koma. Dan jangan lupa ya titik komanya ya. Selanjutnya kita ketikkan tipe master, lalu filenya ada di sama seperti di zona domainnya, di zona Agi Sarija itu filenya ada di /etc/bin. Nah, lalu di file db192. Nah, mungkin seperti ini untuk konfigurasi di name.com.local. Jika sudah, kita simpan. Nah, di sini kita coba lihat isi dari file-file di direktori etc/bin nya. Bisa dilihat untuk DB Agi Sarija dan DB192 nya belum kita buat. Jadi untuk membuatnya kita bisa kopikan dari file DB lokal dalam sini. Nah, untuk yang DB Agi Sarija bisa kita kopikan di DB lokal yang di sini. Jadi untuk cara mengkopinya kita ketikkan perintah cp lalu DB lokal, lalu kita buat file dengan DB Agi Sarija. Tekan enter, kita lihat. Nah, bisa dilihat itu untuk DB Agi Sarijanya telah terbuat. Selanjutnya kita copy
kita buat untuk file db.192 nya. Jadi kita kopikan dari file db.127 lalu kita buat file db.192. Nah, sini kalau berhasil kita coba lihat lagi. Nah, jadi sini ada file db.192 dan juga db.agisarija. Selanjutnya kita konfigurasi di file db.agisarija. Jadi file db.agisarija ini adalah John Forward. Jadi John Forward ini berfungsi untuk melakukan konversi dari DNS ke IP address. Jadi pertama kita buka dulu file db.agisarijanya dengan perintah nano db.agisarija. Sudah nih, tampilannya akan seperti ini. Lalu yang kita ubah di sini semua yang ada tulisan localhost-nya. Jadi untuk langsung mengubah semuanya bisa kita tekan Ctrl W. Tapi kita bisa juga mengubahnya secara mandiri. Jadi kita ketikkan sini agisarija. Namun untuk mempermudahnya, untuk mempercepatnya bisa kita tekan Ctrl W, lalu kita tulis localhost, lalu kita tekan Ctrl L, lalu kita enter. Jadi kita mencari yang kalimat yang ada localhost, lalu kita ganti dengan agisarija.com. Lalu jika sudah, kita enter, kita pilih semua dengan cara A. Nah, jadi semua yang localhost-nya telah berubah menjadi agisarija.com. Selanjutnya di sini kita ubah di bawah agisarija.com, paling bawah itu ada sebuah IP. Nah, di sini kita ubah IP-nya menjadi IP server. Masih ingat IP server? Untuk IP server saya ada 192.168.20.1. Mungkin jika teman-teman mengikuti, jika teman-teman lupa, bisa diperiksa dulu dengan ipconfig. Ya, selanjutnya di bagian bawah ini yang AAA ini kita ubah jadi MX. MX ini ada mail exchanger. Jadi dapat mengidentifikasi mail server yang bertanggung jawab untuk sebuah domain name. Di MX itu. Selanjutnya kita tekan tab. Nah, di sini kita masukkan 1. Lalu kita tab lagi, lalu ketikkan sini mail.agisarija.com. Kita tekan enter lagi. Nah, di sini kita buat lagi, kita ketikkan sini ns1 tab in tab a, lalu kita masukkan ininya IP address, IP server. Nah, untuk mempercepatnya kita kopikan saja ini kalimat di baris yang ini yang kita ketikkan tadi, kita tekan Ctrl K, lalu kita pastenya dengan Ctrl U. Jadi kita mengcopy tadi sebanyak 4 kali, kita copy. Nah, jadi yang NS1 yang kedua ini kita ubah menjadi mail, lalu ini kita ubah menjadi www, dan yang ini kita ubah menjadi FTP. Ya, kira-kira untuk db.agisarijanya kira-kira seperti ini. Jika telah selesai, jika sudah seperti ini, kita simpan aja langsung. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi di db.192. Jadi db.192 ini adalah zona reverse. Jadi
Zona bebas ini berfungsi untuk melakukan konversi dari IP address menuju DNS. Jadi kita buka filenya dengan perintah nano/etc nanos db.192. Kita tekan enter. Nah, di sini seperti caranya tadi, kita ubah semua tulisan localhost-nya, kita ubah menjadi Agi Sarija. Masih ingat bagaimana cara mengubah semuanya? Untuk yang lupa, tekan Ctrl W, kita ketikkan localhost, kita tekan Ctrl R. Nah, di sini tulisannya cari localhost, kita ganti, kita enter, kita ganti dengan agisarija.com, kita tekan enter, kita ubah semua dengan tekan A. Nah, jadi agisarija yang tulisan localhost sudah berubah menjadi agisarija.com semua. Selanjutnya di paling bawah ini kita ubah dari sini, dari paling kiri ini kita ubah jadi satu saja. Selanjutnya ada yang agisarija.com paling bawah ini kita ubah menjadi ns1. Kira-kira seperti ini untuk PLDB.192 nya. Jika sudah, kita simpan. Selanjutnya kita konfigurasi pada file resolve.conf. Jadi kita untuk file resolve.conf ini bukan berada di direktori etc/bin ini. Jadi kita masukkan nano/etc/resolve.conf. Nah, kita tekan enter. Nah, di sini kita tambahkan search agisarija.com. Selanjutnya nama server kita masukkan IP server. Kita simpan. Ya. Kita restart binnya dengan perintah /etc/init/bin 9 start. Nah, ini bin 9-nya telah berhasil di restart. Kita coba jalankan nslog agisarija.com. Nah, bisa dilihat teman-teman, ini telah berhasil untuk bin 9-nya. Selanjutnya kita coba jalankan pada klien. Untuk menjalankan pada kliennya, kita buka dulu settingan IP kliennya. Nah, di sini di control panel di network connection ini kita setting kembali IP-nya, namun bukan IP-nya yang kita ubah. Kita masukkan DNS. Nah, di paling bawah ini kita masukkan DNS server. Jadi kita masukkan 192.168.21. Kita tekan OK. Untuk pengecekannya bisa kita coba ping dulu. Nah, jadi kita coba ping agisarija.com. Nah, bisa dilihat teman-teman, bila kita ingin memping agisarija.com, maka di sini akan otomatis diubah agisarija.com ini menjadi IP address-nya, jadi IP address server. Lihat ini berhasil. Selanjutnya kita coba di browser apakah jalan. Untuk
servernya ini menggunakan DNS agisarija.com. Nah, bisa dilihat teman-teman bahwa berhasil. Jika kalian ada yang ingin ditanyakan, bisa komen di bawah ya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan juga jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian yang sedang ingin melakukan konfigurasi DNS. Ya, sekian pada video kali ini. Bye bye.